好，同学们，大家晚上好。今天我们开始我们的课，老师要先复习一下我们的课。上次我们的课就是第四课，不是？第四课重要的就是这种姓啊，姓。本来的科目就是你叫什么你叫什么名字？不是，你叫什么名字啊？叫什么名字就是 siapa nama kamu， kan？但是在这里我们要注重的就是这个姓。Ya, yang penting kan adalah marga姓你们学了什么姓呢？呀我们写了姓张、姓李、姓陈啊，还有什么姓呢？你们自己看那个姓王、姓黄我们学了五个姓，是不是？陈、张、王、李还有黄中国很多姓有500多个这个姓，但是我们不要学的太多，你慢慢学现在我们学的就是5个姓就可以了。好，老师给你们这个小小的、短短的句子。我姓李，我叫小丽，我爸爸叫李明强，他是医生。我妈妈叫张玲玲，她是商人。我弟弟叫小龙，他5岁。这个短文你们自己读，慢慢读。在这里，我们主要的你们要会读的这个很标准。怎样子呢？能够读得很标准，你们要注意到这个它的声调。我姓李，我叫小丽，我爸爸叫李明强，他是医生。我妈妈叫张玲玲，她是商人。我弟弟叫小龙，他5岁。意思大家都明白了， arti semua udah tahu dan mengerti kan? Hanya cara membacanya biasanya yang banyak mendapatkan kendala. Makanya selalu dipelajarin, selalu dibaca. Kamu bisa juga merekam dulu suara bacaan kamu. Lantas kamu dengarkan sendiri juga. Kalau bisa hari ini merekamnya, besok atau lusa baru dengarkan. Tapi kamu bisa tahu kesalahan kamu di mana. Kurang jelas, kamu juga mendengarkan rekaman daripada video ini. Memang di sini bacaannya hanya pendek-pendek saja, pendek banget kan, gitu. Supaya kamu bisa melatih dalam membaca ini. Masih belum percakapan kan? Juga ada sih percakapannya, ada percakapannya juga sangat pendek. Dari awal kan kita belajarnya. Mumpung awal sekarang ini, kita pelajarin dulu pelan-pelan untuk cara membacanya. Untuk ini grammar sudah terangkan pelan-pelan juga. Dari awal pertama kali belajar, sudah ngajarin kamu grammarnya sedikit demi sedikit, yang gampang dan banyak dipakai. Seperti sekarang ini, ye, kemarin udah nulis tulisan ye, semua udah hafal juga ya, artinya juga. Di sini ya, sebutkan satu kalimat yang pendek banget, sederhana banget. Xiao Hong, Qi Shui. Kenapa? Langsung menggunakan kata Qi Shui. Kata-kata Qi dalam bahasa Mandarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Qi. Qi ini banyak bacanya yang kalau ditambahin belakangnya, ditambahin Shui. Itu atau Qi Dian.
itu pasti bacanya shi-nya itu nggak bisa bagus. Ya. Nah, makanya Lao selalu tepatkan di angka 7. Qi, jam juga kemarin kita belajarnya tepatkan di angka 7. Qi dian, ya kan, ini qi shui. Nah, Xiao Hong qi shui, Xiao Ming ye qi shui. Ini sebenarnya grammar, tapi di sini karena bacanya pendek dan kita mudah mempelajarinya, ya udahlah, nggak tahu menerangkan mengenai grammarnya harus taruh di mana, gitu ya. Pokoknya dibaca terus aja. Jadi kalau sampai ada bacanya terbalik, kamu udah langsung tahu. Ya, Xiao Hong qi shui, Xiao Ming qi shui ye, ya pasti salah. Ya, jadi ye qi shui. Nah, sebenarnya grammar-grammar dalam bahasa Mandarin itu kalau kita biasa mengucapkannya, kita sering mendengarkannya, nggak perlu terlalu dipelajarin. Ya, apalagi yang umum sekarang ini, seperti yang kemarin Laosu ajarkan juga itu yang sering kita pakai. Makanya Laosu ngomongin, dibaca terus, dipelajarin terus, kata-kata yang diganti-ganti. Seperti nanti juga perlu diganti juga, ya kan? Nggak xiao hong, xiao qiang, atau tambah marganya juga, ya. Zhang Xiaoling, ini juga Li Xiaohong gitu. Qi shui-nya juga diganti, nggak pakai qi shui, kita juga bisa pakai shal shui, shi shui juga boleh. Itu. Nanti kita juga bisa ganti Xiaohong-nya, ganti ye ye. Nah, ye ye. Ye ye di sini kamu juga bisa menggunakan marganya kan. Zhang ye ye, 80 岁. Li ye 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 80 岁. Nah, ye ye-nya lain kan, satunya Zhang ye ye, satunya Li ye ye. Tapi umurnya sama-sama 80 岁. Nah, jadi kamu juga bisa menggunakan gitu. Jadi ganti ya di kita udah pelajarin seperti ye ye, nai nai, bo bo, su su, buku, jiu jiu, ai, itu dipakai terus, ucapan terus ya untuk menggantikan subjek-subjek ini. Mumpung sekarang masih gampang banget. Nanti soalnya kalau udah kalimatnya agak panjang, subjeknya itu sama objek pasti ada sangkut pautnya. Jadi sekarang kalau kamu sudah terbiasa menggunakannya, subjek yang tidak ada sangkut pautnya dengan objeknya, gunakan terus dalam pengucapannya untuk mempelajari apa yang telah kita pelajarin semuanya. Itu mengenai Jiaju. Jiaju adalah keluarga kita. Mengenai, yaitu tadi sudah sebutkan kan, ye ye, nai nai, wai pong, wai po, lao lao, apa itu pakai terus, jadi ucapan terus. Dengan menggantikan kata-kata ini. Nah, nanti kalau udah banyak kita kosakatanya, jadi yang pelajaran yang pertama, ya, ai, nai nai, wopo, susu, kamu udah hafal. Gitu. Jadi tinggal lagi nambahin kosakata baru lagi. Seperti sekarang ini marga juga, Laosu jauh nih, 5个姓, itu sing Li, sing Huang, sing Wang, sing Zhang. Itu pelajarin dulu semua. Nanti baru kita tambahin lagi kalau jadi kuasai, benar-benar dikuasai. Ya, seperti di sini langsung ngomong ya. Li Mingqiang shi wo papa, kemarin udah belajar kan kata-kata gitu. Ta shi wo lao shi, kemarin gitu kan. Nah, sekarang tanya diganti Li Mingqiang shi wo papa, lao shi-nya ganti papa. Sekarang tambah ye juga, ye, ya, tambah ye. Ye shi wo lao shi. Untuk arti mungkin kamu udah tahu, Li Mingqiang adalah ayah saya, juga guru saya. Arti banget kan? Gampang. Nah, tapi untuk cara pengucapannya, kalian terus diganti kata-kata ini. Marganya kamu ganti, namanya juga kamu ganti. Gitu. Jadi kamu juga nanti bisa menyusun kata-kata ini untuk namanya orang cewek atau cowok, itu jadi bisa tahu sendirinya. Karena kamu sudah mempelajari seperti Ming sama Jiang ini kan pasti cowok, karena Jiang kemarin lo sudah terangkan kan artinya kuat. Gitu.
Makanya di sini papa karena ada Qiangnya. Nah, ini udah mulai ada kan sangkut pautnya kan antara nama Qiang sama papa. Kamu nggak boleh ngomong di sini di Ling, memang gitu. Ling kan udah nggak mungkin. Ling adalah pernak-pernik kan, cewek. Si wo papa nggak boleh. Kalau kamu Li Ling Ling si wo mama, 就对。也是我老师，因为老师有男的也是有女老师，也是有男老师。Ada guru cowok, ada guru cewek, itu nggak masalah. Kan? Makanya itu harus dimengerti. Mulai dari awal yang paling gampang banget. Ya, jadi ada sangkut pautnya semuanya. Biarpun kamu membuatnya udah betul kalimatnya seperti ini tadi, Li Ling Ling si wo papa ye si wo lao shi. Berarti kamu nggak ngerti kata-kata Ling Ling itu adalah pernak-pernik. Ling itu Ling itu artinya pernak-pernik yang buat namanya cewek kamu taruh di sini. Ya, Li Ling Ling si wo papa. Ya. Ya, di sini salah Ling Lingnya. Kadang ada yang disalahkan langsung, semua disalahkan kalimatnya ini. Oke, 明白了。好，下一个老师教这个几岁，ya. Seperti kata-kata ji, ini kita udah belajar kemarin ya. 2 goresan, itu 2 画，是不是？撇、横、着、wan、ko. Masih ingat nama-nama goresan semua? Ya, dia hafalkan nama-nama goresan. Setiap kali menggerakkan pensil, ada goresan, kita ucapkan. Seperti ini, yang hua. Yang hua ada 2 goresan. Shu pie, heng, je, wan, ku. Ji, kalau udah selesai menulis bahasa Mandarin, biarpun satu jangan lupa dibaca dulu. Ya, jadi nadanya supaya pas. Jadi nanti kalau udah ada kalimat apa itu bacanya kamu udah terbiasa menggunakan nada-nada itu. Jangan nada sembarangan digunakan. Seperti kalau ini ji, kita juga harus bacanya ji. Jangan dibaca ji, sudah pasti salah. Pisang. Jangan, makanya baca ji. Kayak jadi ji sui. Sui adalah umur. Sui. Ya, yang tidak dibalik lidah kita. Se-nya se. Jadi sui. Dan sui ini juga yang menggunakan kata-kata UI. Ya kan? UI. Makanya tanda nadanya di I, bukan di U. Masih ingat kemarin yang itu? Ping. Di sui. Ya. Ji sui. Ji sui. Nah, cara pengucapan ji sui juga banyak yang sebagian siswa kurang bagus pengucapannya. Ya. Ulang-ulang terus ngomong ji sui. Ji sui. Ji ini maka tertanyakan, maka di sini jangan sampai lupa ada ini tanda tanyanya, question mark-nya. Dalam bahasa Mandarin disebut wen hao. Wen kan nanya, kan kemarin udah kita belajar ini kan, lo belajarin kata tahu wen ada bertanya. Wen tanya, ta jawab. Kemarin lo sudah terangkan kan, wen tanya, ta jawab. Nah, ini ada wen hao. Hao itu adalah tanda baca. Ya, tadi wen hao, tanda baca tanya. Ta qi shui, ni ji shui. Nah, langsung menggunakan qi lagi kan. Wo qi shui, ni ji shui. Ini gampang, sepertinya pendek banget kalimatnya. Tapi pelafalannya, pengucapannya, ya, koi. Wo qi shui. Yang mengucapkannya bagus, wo qi shui. Ada di sini juga. Ni ji shui. Ni ji shui. Oke. Ada pengucapan di sini. 好，下一个，小红9岁。小红9岁。小强几岁？小强几岁？
Di sini hong di seng, qiang ya di seng. Ya, sering ini nada ketiga, kalau tambah nada kedua bacanya juga banyak siswa yang suaranya jadi kacau. Ya. Makanya perhatikan xiao hong, jadi xiao qiang, qiang diao sheng. Ya, qiang, hong. Kemarin hanya belajar hongse, warna merah. Ya, hongse. Sekarang hongnya taruh di belakang, depannya ada kata xiaonya. Xiao hong. Xiao hong 9岁，九第三声9岁。小强几岁？老师juga menggunakan tisan seng kan di sini karena tisan seng kalau tambah tisu seng berarti kata taswe. Nah, ini yang banyak kendala. Seperti tiswe, ciuswe. Nanti uswe juga banyak yang nggak bisa baca u ya, dibaca wu bahasa itu. Nggak baca u. U, 1、2、3、4、5，5岁。Maka kalau selalu ngomong, kalau kelihatan angka, ucapkan selalu. Terutama apa? Maka pertama kali lo ngajarnya apa? Ngajarin tanggal. Dalam belajar angka, 1、2、3、4、5，数字学好了，老师教你们就是念月日。Ya, kalender yang lo ajarin. 1月、2月, ya, seperti 今天几号, hari ini tanggal berapa. Ya, kamu bisa ngomong. 今天30号, nah, kamu ucapkan juga gitu, 30号, tanggal 30 kan, diucapkan terus, jadi tiap hari tanggal yang udah berubah ucapkan, jam juga tiap jam kan berubah jamnya, kamu ucapkan, lalu juga udah ngajarin jamnya, kalau pagi harus ngomong sang, kalau udah menjelang siang harus ngomong sang, nah, itu ucapan terus. Lihat jam, tiap kali kalau lihat jam ucapkan dalam bahasa Mandarin. Saya terbiasa mengucapkan dalam bahasa Mandarin untuk angka-angka. Juga kamu terbiasa nanti kalau mengucapkan ada jam berapa orang nanya, kamu langsung bisa jawab juga. Tanggal berapa kamu juga bisa jawab. Bulan berapa kamu juga bisa jawab. Oke. Itu yang kemarin saya ajar jam-jam. Ya. Itunya angka-angka loh sudah diingatkan. Untuk benda-benda juga ya, benda di sekitar kamu. Kemarin saya ajarkan, alat-alat tulis itu semua belajarin terus. Diucapkan terus setiap kali berjumpa, setiap hari. Kalau bisa setiap saat juga. Diucapkan terus. Sampai kalau merasa salah langsung diganti. Jangan diulang-ulang kalau ada yang salah. Kecuali kalau yang betul, emang harus diulang-ulang terus. Ya, sampai kamu hafal banget. Oke. Nah, ini loh ada menerangkan pelajaran baru di sini ya. Kamu lihat itu. Ya. Dan apa di sini? Taichi. Ya, bacanya taichi. Kemarin udah belajar kan kata ci, ini artinya kata. Kemarin belajar dari kata-kata apa? Shengci kan? Shengci ada kata-kata baru. Dan sekarang ci-nya kita yang pakai. Nah, taichi ada kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini apa contohnya? Lo kasihin dulu, yang gampang dulu. Ya, masih banyak sebenarnya. Tapi kamu kan belum belajar yang lain-lainnya. Coba pelajarin yang kamu yang kuasain dulu ini dulu. Nah, seperti sini apa aja yang kamu kuasai ada tulisan wo, ni, ta. Ya, 我们, 你们, 他们. Oke. Nah, berikut tulisan ta ini ya, ta kan artinya dia. Ini kan suara aspirat, jadi agak ada angin yang menyembur dari mulut kita kan. Makanya harus bacanya ta, ta. Ini juga banyak siswa bacanya salah ya, nggak baca ta, dibaca ta. Ya, baca ta. Di Indonesia kan. Oke, jadi ini bacanya ta, ta.
Oke, tamen. Ini udah tahu ya, ta cewek sama ta cowok. Nah ini kalian pelajarin dulu, ini berarti kata ganti orang. Oke, dihafalkan. Kata-kata taici, ini dihafalkan, artinya kata ganti orang. Nah sekarang mingci, ming, belajar kan, nih, jiao sema mingzi. Kalau mingzi nama, kalau mingci adalah kata benda. Nah, kita sekarang udah mulai belajar kata satu ming yang arti nama ditambah kata lain udah berubah artinya. Ya, seperti sekarang ini. Mingzi adalah kata benda. Nah, kalau mingzi kata benda itu kata benda apa aja? Ya, seperti ini harus tunjukkan ya. Papa, mama, bubu, ye, itu kan jiaju. Ya, jiaju adalah keluarga kita. Nah, selain itu apa? Zhiye adalah profesi kan kemarin lo sudah ajarin. Nah, zhiye adalah profesi, yakni isheng, laoshi, kamu juga bisa pakai ya sebagai kata benda. Selain itu apa lagi kata benda? Ya seperti qianbi, ya semua kangbi, semua bi, ya shu, bao, nah, itu juga kata benda semua kan. Zuozi, yizi, meja, kursi, itu juga kata benda semua kan. Boleh masuk kata benda. Maka kemarin lo sudah ngomongkan, tiap kata benda yang kamu pelajarin, seperti zuozi, kamu harus tahu juga KBB-nya. Ya, ada liangshi. Nah, liangshi adalah KBB. Nanti zi-nya juga menggunakan kata zi ini. Karena kata kan. Ya. Kata satuan, tuh, atau kata bantu bilangan, lo ngomongnya. Liangshi. Setiap kata benda kamu harus tahu, ada liangshi. Nah, seperti laoshi, ini kan juga ada kata liangshi. Iseng, ada liangshi semua wei kan gitu. Adalah KBB untuk orang dihormatin. Jaru ye, kuku, papa, woman, jiao haizi, yang anak kecil juga menggunakan wei, kita menghormati mereka. Kalau yang sederajat gunakan ke. Ya, tadi tongxie, yu tiga tongxie, itu ada berapa teman menggunakan ke. Nanti kamu juga tahu. Ya, kalau orang menekan ke. Yu tiga meme ada berapa? Wo yu ike meme ada satu adik perempuan. Menggunakan ke. Nah, selain itu apa lagi yang termasuk kata benda? Binatang juga boleh. Kemarin juga ada belajar banyak binatang kan? Terutama ini, kondong di buku ini. Kemarin sebelum itu kan sudah belajar laupu. Apa? Laupu, laoshu, tuzi. Kemarin sudah belajar kan? Daxiang de qianmian shi laohu. Kemarin belajar itu kan? Nah, kita pelajarin semuanya diingat-ingat itu. Seperti kemarin belajar daxiang de qianmian shi laohu. Kan sudah ngomong, hafalkan kan itu kata-katanya semua. Selain kamu bisa pelafalan pengucapan dengan lancar, daxiang de qianmian shi laohu, kamu juga tahu daxiang raja, laohu adalah harimau. Qianmian juga udah bacanya sebagus, qianmian. Ya kan? Kamu bacanya sebagus qianmian, artinya depan, juga udah tahu. Gitu. Maka suruh menghafalkan, terus dibaca sampai suaranya bagus, juga menghafal daripada arti kata-kata itu. Makanya kalau ngajar selalu sambung menyambung dan nggak udah diajarkan jadi diemin, lupa. Makanya lo ingatkan lagi. Yang rajin belajar ya emang biasa ingat terus, ngikutin yang lo ajarin. Yang lo anjurkan gimana cara belajarnya. Oke. Nah, ini ada mingci. Sekarang tambahkan lagi kan mingci. Tambah lagi jadi lo ini namanya sedikit demi sedikit, tapi masuk semuanya. Kamu kuasain semuanya. Jangan sampai lo yang kemarin ngajarin kamu lupa sekarang. Tidak boleh. Hati yang telah diajarin harus diingat semuanya. Itu adalah nimente hui, adalah vocab kamu. Ya, kekayaan kamu, kekayaan dari perbendaraan kata. Ya, hui. Ya, baca macamnya hui. Ah, 下一个是动词. Ya, 动 itu artinya bergerak. Ya, 词 artinya kata. Jadi kalau kita bergerak kan berarti kita kerja, disebut kata kerja.
Contohnya ini, makanya kemarin juga udah ngomong kan, kumpulkan yang kamu pelajarin kata-kata itu dulu. Nah sekarang kalau udah kamu kumpulkan, seperti udah ingat, seperti wo, ni, ta, women, tamen, ni, udah ingat ya udah. Nanti buat lagi, ini udah kamu hapus, nggak apa-apa karena udah masuk dalam otak semuanya. Ya, 我们在我们的脑海里已经记住了，ya kan, 要记住kan ingatan, 我们已经记住了。在我们的脑海里，脑海itu ada di otak kita. Udah ingat semua ya udah, nggak usah lagi. Ada yang baru kita tulis lagi, baruan nanti lo cerita apa lagi? Wah ada ini, aku tahu ini adalah taichi. Kamu masukkan ke sana lagi. Nanti yang dipelajarin tiap hari itu yang nggak lupa. Soalnya yang diajarkan laosi setiap bab tambah banyak. Yang lama-lama jangan sampai lupa. 不要忘记，要记住。Ya, 记住kan ingat kan, 安全第一要记住kan gitu. Keselamatan harus diingat. Ini sama juga, bukan keselamatan dari pelajaran. 要记住. Ya, nah, harus diingat. 好，动词kata benda. Oke, ini kumpulkan semua kata benda yang mau pelajarin seperti ai, artinya sayang atau cinta. Juga harus tahu, ya, ini bacanya ai juga harus tahu artinya. Makanya ngomong setiap kali selesai nulis bahasa Mandarin dibaca dan diartikan. Kalau cuma satu suku kata ya kamu ucapkan. Kalau yang nggak bisa satu suku kata, kamu nggak ada artinya, ya dua suku kata. Seperti kemarin pertama ngajarin lao shi, ya kan, guru pokoknya gitu. Lao shi nggak pecah. Ada lao artinya tua, shi artinya guru, kan nggak sepecah pertama kali. Ya udah kamu nulis dua-duanya dulu, lao shi, guru itu aja. Kalau yang bisa pecah, sepecah. Soalnya nanti di kemudian hari banyak yang nggak bisa dipisahkan, itu harus nyambung. Ya, seperti tadi kata-kata apa kemarin tadi ya, di sui ini ya. Seperti ini xue, ya kan? Coba dibaca yang bagus kata-kata xue ini ya. Banyak bacanya kurang bagus siswa ini ya. Pada kata xue ini artinya belajar kan, kita kan belajar sekarang. Makanya kamu jangan sampai mengucapkan kata xue ini salah. Xue menggunakan i yang ada titik duanya kan, dan dia nada kedua. Ini juga si lebay kan, xue. Nah, baca xue di oseng. Xue nanti ini ketemu kita banyak banget kalau digabung dengan kata-kata lain. Ya, xue sheng. Pertama kali kamu belajarkan xue-sheng ada siswa. Itu kata benda, siswa boleh masuk sini. Ya, kata benda. Saya ke i kemarin sepecah dari kata i-sheng kan, i mengobatin. Kalau i-sheng orangnya, kata benda. Kalau i mengobati kata kerja. Saya ke yong adalah kata kerja. Yong adalah menggunakan, memakai atau menggunakan. Saya ke xie, ya, menulis. Kemarin kan kita belajar paiso, pai-paiso. 最后 yang terakhir ngomong 大家用手写字. Ya, 用手写字. Xie ini menulis. Saya ke jiang, ya. Kemarin dari kata-kata apa? Jiang li mao. Jiang li mao, jiang di sanseng, xie di sanseng. Jiang li mao adalah menerangkan, menceritakan, bisa juga artinya jiang ini. Ya, menjelaskan juga bisa jiang, nanti tergantung konteks kalimatnya. Jiang. Saya ke ji. Ingatkan ini, ji zu. Anquan di i yao ji zu. Ji adalah mengingat. Kata kerja. Ya, tulisan di aja kata kerja, tapi tulisan di ini biasanya kebanyakan gabung sama kata-kata lain. Ya, seperti jiang ini biasanya juga gabung dengan kata-kata lain. Tapi kita bisa tahu tulisan arti jiang ini adalah menerangkan. Seperti xie ini biasanya juga gabung dengan kata-kata lain. Nggak mungkin ngomong xie gitu. Ya bisa sih, 我用手写 itu juga boleh. Ya, nggak perlu tambah itu. 我用手写, saya menggunakan tangan menulis, tidak bisa. Ya, itu. Seperti ji ini juga boleh. 我用头脑记, saya menggunakan otak mengingat.
nggak boleh. Maka Lao-Tzu meletakkan sendiri kata ti nggak sambung, nggak apa-apa, artinya mengingat. Nah, kan ini melihat juga kan nggak perlu juga harus melihat dinosaurus atau melihat berikan su, ya. Kan ini bukan artinya melihat aja, tapi bisa juga artinya membaca. Kalau kan su kita mau membaca buku. Oke, ini semua kata benda, kata kerja. Ya, tadi Lao-Tzu terangkan satu lagi terangkan supaya kamu nggak lupa. Ya, tadi nggak cepet-cepet, nanti kalau nggak dikuasain, ya nggak ada gunanya. Hal, ke i wenji. I wenji ini adalah kata tanya. Ya, i wenji adalah kata tanya. Ya, terus i ini adalah artinya adalah kata yang curiga maksudnya ya. Arti curiga juga boleh atau tidak tahu juga boleh. I. Orang kalau tidak tahu kan pasti bisa mencurigai kan gitu. Makanya disebut i. Nanti tergantung ini gabungnya dengan kata apa. I nanti ya. I wen kan nanti tanya kan kemarin wen. I wenci maka ini adalah kata tanya. Makanya kalau kita tanya itu kan nggak tahu, nggak ngerti, curiga. Makanya menggunakan kata i wenci adalah kata tanya. Dan kita yang belajar kata tanya sampai hari ini, kita 我们学了4个 ya, 4个疑问句。什么疑问句呢？什么疑问句 berarti kata tanya apa aja. Ya, 什么 itu kan apa? Nah, ya, itu 什么 artinya apa? Ma apakah? Bedanya 什么 sama ma udah tahu ya. Ini apa, ini apakah? Ayu ji berapa? Shui siapa? Ya. Kalau ji ini biasanya untuk menanyakan angka yang nggak terlalu banyak. Biasanya 1 sampai ya 10 lebih lah. Ya nggak sampai 20. Ya. Nanti ya untuk kata angka yang banyak ada lagi. Ya. Shui juga untuk menanyakan orang penyakannya. Oke. Nah, ini langsung fushi ya, mengulang lagi udah setengah jam lagi langsung ulang ya. Saya ke jiye. Jiye adalah profesi ya. Kalau nggak terang lagi profesi kamu udah hafal juga KTP-nya. Nah, di sini ada alge kan xiao xing xing. Nah, xiao xing xing ini penting kamu pelajarin di sini ya. Kelihatannya gampang sekali seperti kemarin belajar ini kan konglong ya. Kong ai tong tong ai kong kayak gampang banget itu untuk belajar pinyin-nya. Nah, kalau di sini juga hampir sama untuk belajar pinyin-nya. Seperti ini xiao xing xing, di sini xing xing, di sini jing jing. Semua menggunakan ing kan ini semuanya belakangnya. Nah, di sini juga silabai di jisi punya si, di sini ji ya kan menggunakan ing juga. Jadi xiao xing xing, liang jing jing. Nah, ini tiseng semua. Jadi supaya kamu enak belajarnya pertama. Seperti tong, ai, kong, tong juga tiseng, kong juga tiseng. Ini juga sama. Ini belajar pinginnya. Nah, di sini juga belajar pinginnya. Isan, san, di sini tisanseng. Kemarin kita belajar kata shan artinya gunung. Kalau ini shan artinya tisanseng. Yang artinya shan itu sorot. Ya, seperti lampu sorot. Menyorot sana, menyorot sini. Isan. Ya. Isan. Siang itu adalah seperti. Kemarin kita belajar tulisan siang, nggak ada tan dan pangnya, nggak ada depannya. Ini nanti disebut tan dan pang. Ya. Ini orang loh, artinya tan dan pang. Ini, ya. Tulisan dan diberdirikan ini ya. Tan dan pang. Siang seperti. Ya. Yuanjing adalah mata. Nah, kita udah belajar, sekarang anggota tubuh kita mata. Belajarin satu dulu. Ya, mata. Yuanjing. Nah, jingnya ini sebenarnya adalah xingsheng. Nanti lo ceritain kenapa menggunakan nada ringan. Ya. Xiang yanjing. Ye jiao wo shu xingxing. Di sini ini penting sekali kata kerja. Jiao sama shu. Nih. Jiao adalah mengajar, shu adalah menghitung. Ya.
Jiao di sini diiseng artinya mengajar. Tapi kalau dia menjadi kata benda, diseseng, jiao shi adalah ruang kelas kan. Ini adalah kata benda menggunakan ada keempat. Ya, diseseng. Ya, ini tulisan jiao sama tulisan shu ini ya, belakangnya ini ada tulisan ini. Pie, heng, pie. Nah, ini nanti pushunya disebut fan quan wen. Ya. Kebalikan daripada tulisan wen bahasa. Nah, ini kalau ada tulisan begini, artinya nanti adalah gerak tangan. Ya, penggerakan tangan. Seperti Jiao, orang mengajarkan kan menggunakan tangan kan, Jiao biasa menggunakan apa? Ini shi, penggaris kan untuk mengajar di siswa pakai papan tulis gini-gini. Atau menunjuk gini-gini atau menunjuk teman gini-gini apa. Ya, itu menggunakan tangan, gerak tangan Jiao mengajar. Ya, atau mengajar lagu menggunakan tangan gini-gini musiknya. Kan menggunakan gerak tangan kan. Ya. Makanya kalau di belakangnya ada begini, ini adalah gerak tangan. Ini juga shu, menghitung kan, menghitung biasanya kita juga menggunakan telunjuk jari kan, nah, menggerakkan tangan gini-gini. Makanya di sini penting ya, kata-kata jiao sama shu, ini boleh kamu tulis di buku satu halaman, tulisan jiao sama shu yang artinya kata kerja. Karena kalau dia digabung dengan kata yang lain seperti ini shu zi, dia langsung menjadi nada keempat di siseng shu-nya, bukan shu tapi shu. Ini termasuk grammar ya. Penting. Di sini yang penting ya ini, ya jiao sama shu. Oke, sudah tahu semuanya dan lo sudah terangkan tadi gerak tangan. Ini nanti lo ajarkan lagi ya ini ya. Adalah fan wen pang. Fan wen pang adalah kebalikan daripada tulisan wen bahasa. Wen bahasa tulisannya tian heng pie na. Ya, ini fan kan kebalikan fan wen pang. Ya, nanti pushunya seperti itu. Lalu sebelum ngajari kamu pushu, sebentar lagiเรา再讲pushu. Ya. 好，下一个就是天上的星星数不清。天上itu adalah artinya di atas langit. Ini tian sang di atas langit. Ya, kemarin kita belajar tian artinya hari, ya kan hari. Sekarang artinya langit. Ya, nanti juga ada artinya lain juga. Ya, bentar lagi juga lo saya cari tian nanti artinya apa? Tian sang di atas langit. Ya, tian sang tersing-sing berarti bintang di atas langit karena ada kata te-nya kita diterjemahkan yang belakang dulu kan. Sing-sing adalah bintang. Nanti bintang di atas langit. Shu bu qing. Ini shu-nya harusnya nada ketiga ya ini ya. Bukan shu, tapi shu. Shu bu qing. Coba kamu kalau udah ngeprint kamu ganti juga ya. Atau kalau nulis juga yang dapat sang pi diganti ya. Nada ketiga ya. Shu bu qing tidak dapat terhitung. Karena terhitung ini juga artinya kata kerja. Ya, shu bu qing tidak dapat dihitung. Ini kalau tulis di sini shu bu qing tidak terhitung atau tidak bisa dihitung. Ya, bahwa ini bahwa sekali kamu lihat kan shu bu qing. Ya, lo nggak percaya kata-kata shu bu qingnya ini. Soalnya kata-kata qingnya dia bersih nanti ya, tidak bisa dihitung bersih maksudnya. Itu kan nggak enak kalau kita ngomong gitu. Makanya kita ngomong tidak bisa dihitung, tidak terhitung. Oke, ini juga dihafalkan. Ya, seperti kemarin yang belajar kuo malu juga dihafalkan. Kalau kuo malu itu penting adalah koi-nya. Ya, selain koi juga hanzi-nya ya, 是我们很多用. Ya, banyak digunakan nanti hanzi-nya. Seperti jiju, anquan, kan? 红灯、绿灯、红灯停 kata 停。绿灯走 kata 走 itu juga. Nah, 上学、放学 itu juga digunakan. Ya, 上学嘛放学。过马路 itu juga digunakan. Ya, 安全第一要记住. Nah, sekarang kata-kata 记住-nya lo dipakai kan tadi. 要记住. Itu yang banyak dipakai kata-katanya nanti.
Jadi di sini juga sama. Ini selain koi, selain pelafalan, juga kata-kata kita pakai apa yenjing, sama kata kerja yang terpenting di sini adalah jiao, ya, sama shu, yang bisa berubah menjadi kata benda langsung nada yang berubah. Sama ini. Tian sang de xing xing shu bu qing, ya. Shu bu qing ini sudah termasuk kata-kata yang tidak terbiasa kamu dengar, seperti gamblangnya untuk memperjemahkan, ya, dengan diterjemahkan mengikuti bahasa Mandarinnya sudah lain, ya. Makanya Laozi juga langsung terangkan sini, udah kamu pokok artinya shu bu qing itu tak terhitung atau tidak dapat dihitung, gitu aja. Kalau dipecah bukan begitu artinya. Oke? Ya. Ini kamu coba pelajarin lagi ini. Lalu kalau yang ngomong suruh hafalkan, suruh pelajarin, sungguh-sungguh pelajarin. Ya, nggak rugi kamu belajarnya mumpung sekarang. Ya, barusan belajar. Jadi supaya kamu nggak ketinggalan. Ya, benar-benar nggak ketinggalan. Nah, supaya aja sekarang lihat, yang ikut sekarang udah menurunkan tinggal 24 siswa. 20个学生. Padahal kemarin 32个. Udah 10 lebih, nggak ngikutin, nggak tahu mereka yang udah mengerti, bosan mendengarkannya, atau mereka udah ketinggalan. Masih nggak ngerti. Ya, biasanya ketinggalan udah nggak mau ikut biasanya. Merasa terlalu sulit. Ya. Kalau merasa terlalu bosan, kamu jangan merasa bosan. Emang kalau pelajaran awal harus diulang-ulang terus, ya, sampai dikuasain. Tapi kalau kamu udah menguasain, kamu udah menjadi besi magnet, nah itu enak. Udah. Jadi loh, seterangkan apa sedikit langsung udah melekat ke kamu. Besinya udah melekat ke kamu semuanya. Nah itu kamu udah mantap. Udah berarti fondasi kamu udah kuat. Ya. Kalau belum, nggak mungkin, ya, besi yang lain melekat ke batu magnet kamu ini. Tidak mungkin. Kamu nggak ngerti. Kalau kamu belum jadi magnet, ya pasti mundur. Nggak bisa ngikutin lagi. Karena kamu nggak ngerti. Ya. Soalnya kalau udah jadi magnet, sudah diterangkan sedikit, kamu udah ngerti, udah nggak ngulang-ngulang lagi seperti ini. Ya seperti ini sekarang. Ya kan, kamu lihat buku latihannya. Kamu sekarang semua 可以拿出你们的练习册。第一个老师没写了，没写 udah nggak nulis lagi kan artinya apa? Padahal di sana ada tulisan 第一就是描一描写一写， udah tahu semua kan? 描一描写一写， udah tahu artinya kan? Kalau sudah nggak terangkan. 第二读拼音， udah tahu semua kan? 读拼音 artinya apa? Langsung nggak terangkan lagi juga. Ya. 好，第三速读下列句子。 Laozi juga nggak terangkan lagi. Kamu udah tahu kan? Maka Laozi ngomong, kalau nggak ada, di sini kan ada apa baru lagi, di suke. Kamu lihat, ada tulisannya miao i, tulis pakai pinginnya. Supaya kamu tahu bacanya ini miao i, miao, xie i, xie. Sama artinya juga tulis. Jadi setiap bab kalau ada, kamu masih lupa, kamu tulis kan apa pingin sama artinya. Tulis terus gitu. Nah, sekarang Laozi hanya ngomong yang dishi. Ya, 第四部分 bagian keempat loh, itu 显出你听到的拼音, pilih pinyin yang kamu dengar. Nah, itu kamu tulis karena di bagian depan nggak ada kata perintah itu. Nah, kalau kamu udah belajar seperti xian artinya memilih, ting tao terdengar, itu juga kamu pelajarin semuanya. Nah, emang di buku nggak suruh menghafalkan. Laozi juga tidak harus kamu menghafal. Tapi kalau shengshi, kamu harus benar-benar menguasai dan harus tahu semuanya. Kalau ini masih nggak, lupa nggak apa-apa. Karena di bab berikutnya diulang lagi, bab berikutnya diulang lagi. Kalau shengshi, ya kebanyakannya udah tidak. Seperti kata ming atau sing, itu udah lewat nanti pasti. Nggak diajarkan lagi. Jarang ketemunya kamu lagi. Ya, makanya kalau di sini tekankan. Oke. Nah, udah tahu kan perintahnya ini. Xian chu ni ting dao de ping. Jadi kalau lo baca, ya kan sekarang lo coba ya lo baca min. Nanti kamu milih yang mana? Min. Di 还是第二? 第一老师先min. Lalu ming
dial. Ya kan? Ini gampang banget. Nah, sekarang dial. Sing. Nah, justru disesengkan sing. Nah, berarti yang di yang pertama. Nah, sing, sing, nah, sing dial sheng ada kedua. Ya, nah, kita tahu ya, sing, sing. Nah, yang pertama di sama-sama di sheng. Satunya min, ikutnya ming, min, ming. Cuman beda G aja. Artinya min, artinya ming. Ya, min, ming. Kalau yang di A, beda nadanya. Artinya sing, artinya sing. Halo, tisan. Ya, kamu lihat tisan. Qiao, 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 qiao. 下一个叫，叫 ，geo 叫。Nah, sering dibalikkan ini karena ini ada silebay kan. Kita sudah ngomong seperti angka 9 kan ini kan. Tapi kita bacanya apa? Ji kan kita bacanya kan. Nah, ini kita bacanya apa? Tulisannya J kan ini, kita baca J kan. Sering terbalik, J sama J. Ya, satunya Jiao, satunya Jiao. Oke, masih ingat harus ngomong tulisan 9, bacanya ada J. Kalau di tulisan ini, seperti angka payung ini, kemarin harus ngomong, dibaca J. Oke. Kalau ini tulisannya, tapi bacanya Ji. Bacanya Ji. Tulisannya 9 kan seperti angka 9. Oh, Xiaike tulisannya seperti seperti huruf L kan gini, tapi belok gini. Seperti pegang payung. Tapi kita bacanya Ji. Ji. Oke. Tadinya ini kan Si. Tanda silang kan. Kita bacanya Si. Silebay kan nih, terus ngomong silebay. Silebay ini nanti yang banyak menjadi ini ya kendala dalam bahasa Mandarin di pinggirnya. Halo, Xiaike Dishi ya, Dishi adalah ke diseng, tapi dia suara aspirat menyembur. Ada suara anginnya. Ke diseng ke. Hayu, Xiaike ke kan ini kan kakak laki-laki ke diseng, dia nggak menyembur karena bukan suara aspirat. Oke, kalau yang udah nguasain pasti tahu semuanya ini ya. Hao, 第五想一想脸一脸他们要那个气球 ya. Nah, pikirkanlah, rangkaikanlah, mereka mau balon yang mana? Ciju itu adalah balon. Ya. Naga itu yang mana? Nanti kata naga ini banyak digunakan ya. Pelajarin kata naga ini adalah kalimat tanya. Ya, kata tanya. Iwenju. Iwenju, bukan iwenju. Kalau iwenju adalah kalimat tanya, kalau shi adalah kata tanya. Ya, kata tanya ini. 疑问词那个 好, jadi kamu tinggal ini nyambung aja mereka yang mau mana ya. Nah, 第一你叫什么名字我叫王小华makanya ini langsung kamu gandeng sama yang 第一 ya, yang gambar pertama. Ini kamu gandeng karena dia cicunya balonnya tulisannya ni jiao shen me mingzi. Di sini ada
我叫王小华, jadi kamu gandengkan ke tangan dia. Ya, 你们脸在他的手，在谁的手呢？在小华的手。这个气球你们脸到这个小华的手，用什么脸呢？用这个铅笔我们脸，我们当做这个是线，线itu adalah benang. Nah, jadi kamu gandeng pakai 铅笔。好，下一个，你姓什么？你看来就tanya，你姓什么？这里有汉字写，它的气球就是你姓什么啊？他姓什么呢？啊，这里说，我姓张，我姓张啊，所以这个气球就连到他，连adalah gabungkan啊，我们也是用这个铅笔连到他的手，他的手adalah tangan dia，手kan tangan kan，他的手连到他的手。连 adalah sambung 到 sampai 他的手 tangan dia, ada 连到他的手。好，下一个，你是学生吗？下一个气球有写，你是学生吗？是吗？kata tanya juga kan tadi menggunakan 什么名字 sekarang ma yang dipakai, yang tengah menggunakan kata 什么，中间的是什么？左边的也是用什么？右边的又用嘛？你是学生吗？ menggunakan kata tanya kan, menggunakan kata tanya 什么？你是学生吗？我是学生，中间kan tengah, kita kemarin sudah belajar kan kata-kata 中间 tengah。好，这个气球就连到中间的这个，中间的这个就是女孩，女孩itu adalah wanita，男孩这个，好，明白了吗？是不是很简单？很棒。你们有看到吗？这个图片，老师 kelihatan gambarnya nggak semuanya? Kecil ya, langsung nggak buka yang besar soalnya. Langsung merasa cukup 很简单容易呀。好，第六，读一读，完成句子ya. Bacalah dan selesaikan kalimat ini. 完成 adalah selesaikan menjadi, 成 menjadi ya. 很简单呀，很简单的干棒。怎么呢？那个，你姓什么？是因为后面这个有问号，ada kata tanya kan，有问号。你姓什么？因为有问号，我们一定要用疑问句它的疑问句，它的疑问词是什么？它的疑问词就是什么？kata tanya-nya apa？什么？Ini adalah kata, ini adalah kalimat tanya kan? Makanya kata tanya-nya apa? 什么？好，第二，我点点点王小华，我叫王小华。好了，下一个他还有张。我们知道这个张, kamu pertama kali belajar张 artinya Habibie meja, tapi di sini ada marga kan, gitu. 我姓张。好，很简单，很棒。第七，照例子连一连，主词语ya. Nih, 照例子itu menurut contoh, dirangkaikan menurut contoh, kelompokkan kata-katanya. Ya, dulu mengelompokkan kata-katanya. Nah, tikus. Adi, kamu garis semua juga, kelompokkan mana gandengannya apa. Ada contohnya satu kan, 不是. Nah, menurut contoh ini ya, Lizi menurut contoh ini. Adi, kamu gandeng-gandengan sendiri. Kalau yang udah bisa, udah belajar ini ya gampang, gandeng-gandengan semuanya. Ya? Nah, ini langsung ngasih contoh loh ya. Adi, lain kali kamu udah kerjakan sendiri, langsung nggak nanya lagi ini. Ya, nanti bab-bab berikutnya. Ya? Karena terlalu mudah, kamu soalnya bukan anak SD, ya, anak kuliah semua, jadi udah mengerti, maka langsung nggak terangkan banget.
nanti kalau udah bab berikutnya. Kecuali nanti kalau udah buku yang ke-6 atau ke-5 atau ke-6 mungkin yang agak sulit, terangkan sedikit. Itu juga sedikit aja. Karena apa? Bacaannya udah dipelajarin semua, pasti kamu ngerti. Ini hanya untuk latihan aja, tensi aja. Ya, pasti bisa. Yang sekarang di sini, saya hanya menerangkan sebentar dan perhatikan mengenai perintah-perintahnya. Ya. Kalau udah ya ditulis, nanti udah ketemu. Seperti ini sangren ya tulis di sini sangren. Seperti ini kan bushi, ditulis di sini kan contohnya bushi. Seperti gini. Ya, kalau dia sudah diomongin di sini menurut contoh, kamu juga harus menurut contoh. Ya. 好，第八，照例子连实成句，mengikuti contoh atau menurut contoh, ya kan, merangkai kata-kata menjadi kalimat. Chengju ini adalah menjadi kalimat. Ya, taruh di pojok sini chengju tulisannya. Nah, merangkai kata-kata menjadi kalimat. Nah, ini kata-katanya di sini ya kan. Nah, contohnya ini. Ya, mei, 学生是 dipecah-pecahkan sama dia. Nah, kita rangkai, kita kumpulkan. Rangkai menjadi satu kalimat. Kalimat apa? Kalimat mei shi xie sheng. Nah, gitu. Ini juga gampang banget karena menurut kata-kata yang di depan semuanya. Tadi kata-kata seperti ini papa, isheng, ni, ma, shi. Awal kalimatnya ada garisnya, akhir kalimatnya ada titik atau tanda baca. Udah. Jadi gampang banget semuanya bisa membuat. Apalagi ini semua menggunakan kata-kata yang pernah kamu pelajari yang bagian depannya. Nah, sekarang kamu lihat yang di papan nih, Lawson membuat juga. Kata-kata ini juga udah kamu pelajarin tadi yang di atas kan, Shu Xing Xing, menghitung bintang. Lawson pecah juga, dan ini kamu rangkai. Nah, Tian Sang, Lawson kasih garisnya kan, Ucing, Lawson kasih titik kan, Lawson sudah ngomong, ini adalah memperjemahkan yang tidak gamblang banget kan, agak sulit. Nah, kalau buat kalimat untuk merangkai kata ini. Tapi karena kamu udah menghafal, udah baca terus, jadi kamu juga bisa. Jadi langsung Tian Shang de Xing Xing Shu Bu Qing. Langsung udah bisa, karena kamu udah belajar, udah hafal. Makanya kita belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa yang lain, dihafal itu penting juga. Untuk belajar orang yang tidak bisa mengerti, dihafal. Kalau yang udah bisa mengerti, tidak perlu dihafal emangnya. Karena dia bisa berputar di otaknya, dia mengerti langsung. Kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa. Kita ada cara lain, yaitu dihafal. Dengan cara dibaca terus, dipelajari terus. Kalau orang yang pandai, yang gampang mengerti, dia sekilas sudah tahu, sudah mengerti. Belajarnya lebih cepat. Tidak apa-apa. Ya, kita belajar itu bukan katanya harus cepat atau lambat, tidak. Yang penting itu rajin nomor satu. Giat dan rajin. Maka kalau semua nuli xie semangat terus. Nuli itu semangat, ya, semangat dan tekun. Nuli xie. 好，下一个也是这个放学过马路上学。Karena udah hafal kan, kamu jadi gampang. Ya, 上学放学过马路, udah langsung ketemu, ya kan? Nah, karena hafal. Kalau yang nggak hafal ngerti. Fangxie dulu kan berangkat sekolah, baru pulang sekolah fangxie kan. Baru kuo malu kan, kuo malu, bukan kuo malu sangxie, fangxie. Salah grammarnya. Ya. Makanya kamu suruh hafalkan ya, gitu. Itu pertama kali sebelum menghafalkan. Oh, itu menghafalkan, lama-lama jadi mengerti. Gitu. Halo, hai vấn题吗？如果没有问题，我们的韩语课到此结束ya. Kena 我们星期四再见 ya, ketemu lagi hari Kamis. 老师叫第5课 ya. 第5课 老师 udah nggak ulang ini lagi ya. 老师不再复习这个 ya, langsung 老师 ngajarin 第5课. Jadi 老师 nggak ulang lagi pelajaran yang ini lagi. Hari masuk langsung 老师 terangkan 第5课. Ya, 你们看这个第5课的
Udah laosu kirimkan shengchunya, kamu lihat di sini sebentar ya. Nah, itu di uke. Jadi sebelum laosu terangkan, udah kamu terima PDF-nya, jadi kamu udah tulis dulu, arti-artinya dulu dalam buku kamu. Jadi waktu nerangkan itu hanya mengulang aja. Hanya mengulang, tapi kamu udah tahu, oh, artinya keluarga atau rumah. Jadi hanya mengulang aja. Dan lagi nanti kalau ada poin-poin terpenting, langsung pecah, itu pelan-pelan. Gitu. Karena kadang-kadang langsung nggak pecah di sininya. Ya, pecah waktu menerangkan. Gitu. Oke? Ya, kamu coba perhatikan. Dan lagi di uke ini nggak ada apa-apanya, gampang ya. Udah dilihat semuanya. Sama nanti ini yang sisanya kamu juga baca-baca. Jadi mungkin terangkan nanti langsung waktu sangke waktu pelajaran gini kalau mau tanya itu nanti sisanya itu apa itu. Kamu kalau nggak ngerti masih belum ngerti. Tapi karena kan udah ngasih kan semuanya sisanya artinya apa perintah-perintahnya itu semuanya. Ini di sini juga nerangkan. Ya, perintahnya apa ini? Sisanya ini. Di halaman 21. Perintahnya apa ini? Akan sedikit sekali. Nah, di sini nerangkan nanti yang agak sulit adalah grammarnya ya. I tapi hua. Perubahan huruf nada I dan perubahan nada huruf pu. Itu aja. Ini juga kalau yang udah ngerti gampang banget. Nggak bingung. Kalau yang nggak ngerti bingung emangnya ya. Tapi nggak apa-apa. Juga ada trik untuk kamu belajar yang tidak mudah mengerti. Tadi dihafalkan. Ada trik-triknya, ada cara-caranya. Di sini nanti di uke wo ai, wo jia, terpentingnya adalah di yue zu-nya. Ya, yang tulisan wo ai papa, wo ai mama, ini juga nanti dia harus dihafalkan cara bacanya. Ya. Nah, di sini emang nggak ada kan, waktu tunjukin ya sekarang ya. Ini kan. Di sini emang nggak ada p-nya. Ya. Jadi di buku ini tidak boleh dipasang ping. Nanti harus kosong gini semuanya. Kalau kamu mau, ya kamu tulis sendiri di kertas atau di buku, baru kamu pasang ping, kamu buat belajar. Ya, udah itu kalau udah hafal, udah bisa, baru baca yang ini. Jadi kita belajar bahasa Mandarin, 老师教你的这个汉字不可以靠这个拼音。kamu yang belajar bahasa Mandarin sama 老师 tidak boleh mengandalkan ping. Jadi kalau nggak ada ping, udah nggak bisa baca, tidak, 老师 tidak mau. Nah, 老师 ngajar kamu Mandarin harus mengenal tulisan Mandarin ini. Makanya di sini tadi 老师 melarang kamu nulis ping-nya. Nah, kalau kata-kata baru memang ada ping-nya semua, karena baru kamu nggak ngerti. Lalu sama kan di papan tadi juga nggak dikasih kan, nggak kasih ping supaya kamu lihat langsung tahu. Itu bacanya apa, artinya apa. Nadanya nggak salah. Oke, ngerti banget kan ya, lalu ceritakan ini, lalu sering mengulang kata-kata ini. 好，还有问题吗，同学们？如果你们有问题，你们写在这个留言板。留言板 adalah chat room ya. 留言 itu meninggalkan kata-kata. Waktu pelajaran kamu juga bisa kan, di waktu pelajaran tengah-tengah lo bisa juga lihat. 好了，如果没有问题，我们的韩语课到此结束了。班长，麻烦你一下，我们的韩语课到此结束了。谢谢。同学们，谢谢。谢谢晚上好，再见。谢谢老师，谢谢老师，再见。再见老师。好，下次班长老师要说一下呀。班长下一次老师要听他们说的话呀，他们说的谢谢再见，老师要听。老师刚才听有好几位这个学生说的不是谢谢不是谢谢gimana ya？谢谢呀，谢谢再见。你们学这个谢谢再见。谢谢再见。好，再读一遍，谢谢再见。谢谢老师，再见。好，谢谢再见。老师再见。对，很好，好棒。好，再见。谢谢老师。
再见，好，让你们读这个谢谢再见呀，拉长一点时间没关系啊，你们读谢谢再见，谢谢再见，好，再见，好，可以离开老师了，班长谢谢你，再见。